Alur cerita drama Jepang yang berjudul My Boyfriend in Orange dimulai dari seorang siswi yang tengah menghirup bungkus udut bernama Moe. Saat Moe membalikan badannya, ia terkejut melihat petugas pemadam kebakaran berada di hadapannya. Petugas damkar itu marah karena mengira Moe tengah ngudut dan tidak ikut latihan evakuasi kebakaran. Moe yang kebingungan, ia menanyakan di mana lokasi kebakaran sampai-sampai petugas damkar datang. Petugas damkar hanya mengatakan bila ia datang untuk menyelamatkan Moe. Moe pun digendong sampai membuat dirinya baper. Di lapangan, semua siswa tengah berkumpul termasuk Pak Guru yang meminta maaf atas kelalaiannya. Pak Guru lupa belum memasukkan nama Moe ke dalam daftar absen. Semua siswa menertawakan sekaligus mengejek Moe. Akan tetapi, petugas damkar langsung membela Moe yang membuat semua siswa terdiam. Pandangan pertama inilah yang membuat Moe mulai jatuh cinta kepada petugas damkar. Saat kembali ke kelas, tidak ada satupun temannya yang mendekatinya. Moe merupakan siswi pindahan karena sang ayah baru saja meninggal. Sepulang sekolah, Moe dan adiknya tengah berbelanja di Supa. Adiknya berlari kencang hingga tiba-tiba saja adik Moe hampir terjatuh. Untungnya Babang Tampan yang merupakan petugas damkar sigap menyelamatkannya. Melihat kejadian itu, Moe teringat akan masa kecilnya saat bersama sang ayah yang penuh kehangatan. Moe langsung berterima kasih ke Babang Tampan karena sudah menyelamatkan adiknya yang bernama Ryu. Ryu berjalan ke arah Moe untuk meminta dibelikan mainan. Tapi Moe menolaknya dan meminta Ryu tidak egois karena semenjak ayahnya sudah meninggoy, keluarga Moe itu harus berhemat lah. Selesai berbelanja, petugas damkar menemani Moe pulang. Di perjalanan, petugas damkar itu baru memahami jika udut yang dibawa oleh Moe adalah udut milik ayahnya. Di tengah obrolan, Ryu bertanya apakah petugas damkar itu tidak takut api. Lalu pertanyaan itu dijawab bila petugas damkar tentunya takut tapi kalau hanya diam saja tidak bisa mengubah situasinya. Karena api akan terus meluas, jadi kita itu harus terus melangkah maju. Petugas damkar juga memberikan wejangan kepada Ryu untuk selalu menolong Moe. Mendengar pernyataan itu, Moe misu-misu bila ia yang seharusnya menolong Ryu. Petugas damkar langsung memberikan wejangan juga gitu kan untuk Moe, bahwa Moe tidak usah bersikap keraslah kepada diri sendiri, karena petugas damkar itu sendiri pernah kehilangan orang yang berharga membuat dirinya kesulitan untuk melangkah maju. Karena itu, Moe lebih baik perlahan-lahan melangkah maju alias move on dari hal yang membuat dirinya sedih. Karena rumah Moe sudah hampir sampai, sebelum berpisah, Ryu meminta izin kepada petugas damkar agar dirinya diperbolehkan bermain di kantor pemadam kebakaran. Tentunya permintaan Ryu itu langsung di ACC. Setelah itu, petugas damkar memberikan nomor teleponnya kepada Moe untuk mengabari dirinya bila Ryu ingin mendatangi kantor pemadam kebakaran. Di sini Moe dan kita semua baru mengetahui nama petugas damkar tadi yaitu bernama Ebihara. Keesokan harinya saat Moe berangkat sekolah, ia melihat sapu tangan milik temannya yang terjatuh. Awalnya Moe ragu untuk menolongnya tapi ia teringat perkataan Ebihara yang mengatakan keadaan tidak akan berubah menjadi lebih baik kalau kau hanya diam dan ketakutan. Jadi kita harus berani dan melangkah maju. Karena sudah termotivasi, Moe pun langsung mengambil sapu tangan dan mengejar temannya. Kedua temannya merasa senang melihat Moe yang sudah berani tertawa bahkan mengeluarkan senyuman manisnya. Mereka pun saling berkenalan satu sama lain. Watashi Kiritani Sayumi. Sayumi de ii ya. Ore Mitaka Shuto. Shuto de ii yo. Damare Mitaka. Nande? Singkat cerita, setelah sepulang sekolah, Moe meminta izin kepada Ryu bila ia akan pergi menemui Ebihara untuk berterima kasih. Di perjalanan, langkah Moe terhenti untuk menunjukkan kekawayannya kepada para penonton. Akan tetapi, saat melihat di sekitar, Moe menciduk orang aneh dan mencurigakan yang ingin membakar gudang tua. Moe dari jauh diam-diam merekam kegiatan orang aneh itu. Sialnya Moe ketahuan dan tertangkap, lalu ia dikurung di dalam gudang yang penuh kobaran api. Moe berusaha sekuat tenaga tapi usahanya sia-sia. Moe hanya bisa pasrah bila ia akan matot alias mati total di tempat. Tak lama petugas damkar datang yang tak lain adalah Ebihara. Setelah Moe terselamatkan, ia memeluk Ebihara karena ketakutan dong. Moe merasakan kehangatan Ebihara mempunyai kesamaan dengan mendiang ayahnya. Selesai berpelukan, Moe mengucapkan terima kasihnya berkat Ebihara. Ia berani untuk melangkah maju dan sekarang sudah mempunyai teman. Ebihara hanya tersenyum sambil mengusapnya yang membuat Moe baper brutal. Keesokan harinya saat di kelas, Moe menceritakan kepada Sayumi dan Suto bila ia mencintai Ebihara. Tapi Moe merasa ragu karena Ebihara sudah dewasa sedangkan dirinya masih anak SMA. Namun keraguan Moe langsung ditepis oleh Sayumi. Ia meyakini Moe bahwa dalam hubungan percintaan itu tidak memandang usia meski mempunyai jarak umur yang sejauh 40 tahun. Ya, ini sih agak
Agak masalah ya cuma sama om-om aja. Untuk itu, Sayumi menyarankan Moe tidak menyerah dan menemui Ebihara walaupun tidak tahu tujuannya untuk apa. Sayumi memberikan ide agar Moe memberikan karage buatannya. Tapi Moe menolak karena Ebihara mempunyai tubuh yang atletis. Seketika, Moe mempunyai ide lain yaitu mengajak Ryu untuk bermain di kantor pemadam kebakaran. Beberapa saat kemudian, kapten pemadam yang bernama Shindo datang memperkenalkan diri sekaligus mengajak Ryu, Moe, dan Sayumi menonton para petugas damkar yang tengah latihan. Dan Sayumi meminta izin kepada Shindo untuk mencoba latihan bersama. Tanpa basa-basi, Shindo menerima permintaan Sayumi. Moe merasa getaran di dadanya yang begitu berdebar karena ia sangat nempel dengan tubuh Ebihara, membuat Moe merasa sang brut alias senang brutal. Baba Boy. Setelah asyik bermain di kantor damkar, Moe, Ryu, dan Ayumi berterima kasih dan memberikan cemilan untuk Ebihara. Seketika, ekspresi Ebihara menjadi berubah. Sayumi mencoba untuk mencairkan suasana dengan memberikan gombalan kalau perasaan Moe sudah dibakar oleh Ebihara. Moe mengajak Ebihara untuk saling mengenal satu sama lain. Ebihara yang baper, ia tidak mengucapkan sepatah kata lalu pergi meninggalkan Moe. Semua teman Ebihara selalu menggodanya yang membuat Ebihara risih. Sedangkan di lain tempat, Moe memberitahu kepada Sayumi bila Shindo mengundang Ryu dan semua teman-teman Moe untuk datang barbecue anjing bersama petugas damkar. Susah becok. Tetapi Moe merasa galau karena sampai saat ini Ebihara tidak mengirimkan pesan sama sekali. Setibanya di hari barbecue, Sayumi menyuruh Moe untuk membantu Ebihara masak. Ya sekalian modus-modus dikit lah. Saat Moe tengah memasak, Sayumi menghampiri Ebihara. Ia mengatakan bahwa Moe menjadi paparazinya Ebihara. Mendengar perkataan itu, Moe langsung menarik handphone miliknya yang membuat gantungannya terjatuh ke dalam jurang. Wah, melihat hal tersebut tanpa basa-basi, Ebihara dan teman-temannya bergerak cepat untuk mengambil gantungan milik Moe. Setelah selesai mengambil gantungan, Moe berterima kasih kepada Ebihara. Ia pun menanyakan alasan Ebihara ingin menjadi tim penyelamat. Ebihara menjawab bila ia ingin menyelamatkan nyawa dengan tangannya sendiri tanpa ada satupun korban yang terlewat. Tapi kenyataannya Ebihara tidak bisa menyelamatkan semuanya yang membuat dirinya menyesal. Mengetahui Ebihara yang tengah bersedih, Moe meyakinkan Ebihara sudah menyelamatkan orang-orang selama ini dan masih menjalani kehidupannya yang berharga. Moe sendiri tidak tahu sudah berapa kali diselamatkan oleh Ebihara. Lalu Moe lagi-lagi menyatakan perasaannya kepada Ebihara. Tapi Ebihara menjawab jika hubungan dirinya dengan Moe hanyalah sebatas teman. Dengan rasa sedih, Moe mengatakan kehadiran Ebihara di dalam hidupnya membuat harinya penuh warna. Terlebih setelah Moe bangkit dari kesedihan atas meninggalnya sang ayah. Dengan begitu, Moe bersyukur dan berterima kasih sudah bertemu Ebihara yang dianggapnya sebagai pahlawan. Sepulang dari acara barbecue, Moe di dalam kamarnya hanya bisa menangis mengingat cintanya ditolak oleh Ebihara. Keesokan harinya saat berangkat sekolah, Moe terlalu banyak mengamun dan nyaris tertabrak. Untungnya seorang pria dengan cepat menarik Moe. Rupanya pria itu adalah Himeno, petugas damkar yang baru saja dipindahkan ke kantor yang sama dengan Ebihara. Himeno memperkenalkan dirinya di hadapan rekan-rekan kerja dan ternyata Himeno adalah musuh buyutan Ebihara saat bersekolah di Akademi Pemadam Kebakaran. Sedangkan di sekolah, Suto menghibur Moe yang tengah bersedih karena cintanya ditolak oleh Ebihara. Melihat Sayumi yang baru datang, ia mengajaknya ke loteng untuk menceritakan cintanya yang ditolak oleh Ebihara. Sayumi meminta Moe untuk menyerah saja, karena Ebihara adalah orang dewasa yang mustahil jatuh cinta sama bocil. Perkataan itu membuat Moe kesal dan ia akan bersikeras memperjuangkan cintanya dengan Ebihara. Sepulang sekolah, Moe tengah galau dan tersengaja berpapasan dengan Ebihara. Moe bercerita jika ia tengah bertengkar dengan Sayumi. Mendengar itu, Ebihara mengajak Moe untuk pergi bersama keesokan harinya. Dengan semangat, Moe bersiap dan ternyata Ebihara mengajak Moe untuk nge-gym bareng. Walaupun banyak ngeluh kayak kalian, tapi Moe merasa senang. Ebihara mengatakan bila ia selalu berolahraga di saat dirinya tengah banyak masalah. Dengan begitu, membuat pikirannya lebih tenang untuk membereskan masalah tersebut. Ebihara pun memberi saran agar Moe percaya dengan Sayumi sebagai temannya dan segera bermaafan.
Keesokan harinya Moe menemui Sayumi untuk bermaafan karena Sayumi adalah teman satu-satunya yang berharga bagi Moe. Setelah mereka berdua bermaafan, Moe terkejut ternyata Sayumi jatuh cinta dengan teman Ebihara yang bernama Kazama. Namun ya sama gitu kan seperti Moe, cintanya ditolak mentah-mentah oleh Kazama. Yang oleh karena itu, Sayumi memberikan semangat agar Moe terus berjuang mendekati Ebihara. Sedangkan di lain tempat, Ryu menemui Ebihara yang tengah bekerja untuk memberikan undangan acara ulang tahun Moe. Ryu sangat berharap agar Ebihara datang sebagai rasa terima kasih Ryu kepada Moe yang sudah selalu merawatnya. Shin kembali kepada Moe. Ia menghampiri Sayumi yang tengah menggalau untuk menunjukkan undangan ulang tahun yang dibuatkan oleh Ryu. Moe sangat bahagia karena Ebihara dan teman-temannya akan datang. Di sisi lain, Ebihara tengah menanyakan kepada Genki soal hadiah yang cocok untuk anak SMA. Genki tidak mau memberitahu hadiah apa yang cocok dan ia malah menertawakan Ebihara yang jatuh cinta dengan siswi SMA. Hari ulang tahun pun tiba. Moe, Ryu, dan Sayumi datang ke toko roti milik Suto untuk merias tempat. Sedangkan Ebihara tengah mencari-cari kado yang cocok untuk Moe. Setelah berpikir panjang, Ebihara memutuskan untuk membeli boneka berwarna orange kesukaan Moe. Semua petugas pemadam sudah datang untuk merayakan acara ulang tahun sekaligus memberikan kado. Di hari yang bahagia ini, Moe gelisah karena Ebihara tak kunjung datang juga. Ebihara terus berlari hingga tiba-tiba saja berbarengan dengan kejadian tersebut, para petugas damkar mendapatkan telepon darurat yang mau tidak mau harus pergi menjalankan tugas. Hati Moe semakin gelisah, ia memutuskan untuk pergi mencari keberadaan Ebihara. Mendengar suara sirine melintas di depannya, Moe teringat masa lalu saat ayahnya meninggal. Dengan perasaan yang semakin gelisah, Moe berlari kencang dengan nafas yang terengah-engah. Ia terkejut saat Ebihara memanggilnya. Dengan cepat Moe berlari sambil menangis untuk memeluk Ebihara. Ebihara menjelaskan bila ia baru saja menyelamatkan korban kecelakaan. Moe mengatakan bila ia sangat khawatir ya dengan keadaan Ebihara. Mereka berdua berdebat karena Moe pergi keluar tanpa menggunakan jaket. Moe menjawabnya bila ia ingin menyelamatkan Ebihara yang selalu menyelamatkan orang lain. Karena Moe sendiri tidak mau kehilangan orang yang ia sayangi setelah ayahnya meninggal. Dan lagi-lagi Moe mengatakan bahwa ia mencintai Ebihara. Melihat Moe yang menangis, Ebihara langsung mendekapnya. 海老原さんが大好きだから。 Ia pun mengucapkan selamat ulang tahun untuk Moe. Ebihara juga merasakan hal yang berbeda saat Moe mengkhawatiri dirinya. Ebihara menjelaskan lebih lanjut tentang perkataannya yang mengatakan jika hubungan ini tidak bisa lebih dari teman. Bukan karena Moe jahat, tetapi Ebihara tidak mau membuat hati Moe terluka karena belum bisa mengikhlaskan masa lalunya. Dari jauh, Suto melihat Moe yang tengah menempel kepada Ebihara membuat dirinya cemburu. Gara-gara keluyuran di luar tanpa jaket membuat Moe menjadi sakit. Ebihara pun datang ke rumah Moe untuk menjenguknya. Rupanya ibu Moe sudah mengetahui Ebihara yang sering diceritakannya. Ebihara mengatakan bahwa Moe adalah orang yang berharga bagi dirinya. Mendengar perkataan itu membuat ibu Moe terkejut. Ia menyangka bahwa kedatangan Ebihara punya maksud untuk menikahi Moe. Ebihara langsung mengelaknya dan ia memberikan alasan ingin menemui Moe untuk menyampaikan isi hatinya dan akan menikahinya setelah Moe lulus. Ibu Moe merasa senang. Lalu ia mempersilahkan Ebihara menikmati waktu berduaan di kamar sekalian skip apa yang awalnya Moe demam dan berasa ia paling sakit, tapi setelah melihat Ebihara ia menjadi sehat. Walaupun tengah demam, Moe sempat-sempatnya menyatakan rasa cintanya kepada Ebihara. Ebihara menolaknya dan ia berjanji akan menikahinya setelah Moe lulus sekolah. Hari berikutnya Moe yang sudah berada di sekolah, ia melihat poster tentang pelatihan menjadi paramedis. Moe begitu tertarik, langsung mengunjungi kantor pemadam kebakaran. Himeno menyambut baik keinginan Moe yang terinspirasi saat melihat Ebihara terluka. Tapi ia tidak bisa menyelamatkannya. Moe memohon agar Himeno merahasiakannya dari Ebihara karena ia ingin memberikan kejutan. Kelas pelatihan pun dimulai. Moe begitu fokus dan serius mengikutinya. Selesai mengikuti pelatihan, Moe berpamitan dengan Himeno yang diperhatikan oleh Genki dari jauh. Genki langsung menanyakan tujuan Moe menemui Himeno kepada Ebihara. Tapi Ebihara meyakinkan kalau Genki salah lihat. Di lain tempat, Moe tengah berada di perpustakaan untuk membaca buku prosedur keselamatan. Kebetulan Himeno berada di tempat yang sama. Ia menawarkan diri untuk membimbing Moe belajar. Diam-diam, Himeno memperhatikan Moe yang membuatnya jatuh cinta, bahkan sampai modus menyender di bahu Moe. Keesokan harinya, Moe kembali mendatangi kantor pemadam untuk mengambil
mengambil sertifikat. Ia tak sengaja mendengar suara Ebihara membuat Moe panik untuk memilih bersembunyi. Moe tersadar bila ia tengah berada di kamar Ebihara. Ia memutuskan untuk rebahan namun dikagetkan dengan Himeno yang baru saja masuk. Mendengar langkah Ebihara, Himeno mengajak Moe untuk bersembunyi. Saat malam harinya, Ebihara tak sengaja melihat manik-manik yang berasal dari hadiah boneka untuk Moe. Keesokan harinya sepulang sekolah, Ebihara menjemput Moe untuk memberikan manik-maniknya yang terjatuh. Ebihara menanyakan tujuan Moe berada di kamarnya karena Genki juga melihat Moe tengah berbincang-bincang dengan Himeno tempo hari. Ebihara merasa cemburu karena Moe merahasiakannya, tapi ujung-ujungnya Moe memberitahu bila ia mengikuti pelatihan paramedis agar dapat menyelamatkan dan bekerja di tempat yang sama dengan Ebihara. Keinginan Moe ditentang keras oleh Ebihara karena ia tidak mau Moe berada di dalam situasi yang berbahaya. Mereka berdua sempat berdebat dan membuat hubungan mereka menjadi renggang. Setengah menggalau di kamarnya, Sayumi datang ke rumah Moe untuk menjelaskan bahwa cintanya benar-benar ditolak oleh Kajama. Penolakan itu membuat Sayumi merasa frustasi. Scene berganti di keesokan harinya dan Himeno menemui Moe di perpustakaan. Moe bercerita bahwa Ebihara melarang dirinya menjadi paramedis. Himeno menceritakan alasan mengapa Ebihara sangat melarangnya. Ternyata 7 tahun lalu, Ebihara kehilangan pacarnya yang bekerja sebagai paramedis bernama Kasumi. Hubungan kisah cinta mereka berdua begitu hangat dan saling mendukung satu sama lain. Akan tetapi 7 tahun yang lalu saat Kasumi tengah menyelamatkan korban, tiba-tiba saja truk datang menyerempetnya. Kepergian Kasumi sangat memukul perasaan Ebihara. Terlebih saat Ebihara mengetahui Kasumi memberikan tulisan penyemangat untuk dirinya yang tertinggal di dalam mobil. Mengetahui cerita itu, Moe menjadi sedih dan menyadari perkataan Ebihara yang pernah kehilangan orang paling berharga membuat Ebihara sulit melangkah maju. Setelah itu, Himeno menemui Ebihara untuk memarahinya melarang Moe menjadi paramedis. Karena bagaimanapun juga, Moe mempunyai cita-cita yang baik. Himeno juga memberitahu bahwa dirinya sudah menceritakan semua kejadian Kasumi dan meminta Ebihara untuk move on. Karena Himeno pun menyukai Moe. Perkataan itu membuat Ebihara marah. Mereka berdua hampir baku hantam, tapi sirine kantor berbunyi membuat mereka harus pergi bertugas. Selesai bertugas, Ebihara mendapatkan voice note dari Moe yang memberikan semangat kepada Ebihara karena Moe mengetahui Ebihara ternyata menanggung beban lebih berat. Sedangkan Moe sendiri hanya mementingkan soal rasa cinta monyetnya tersebut. Keesokan harinya Moe sekeluarga pergi untuk healing ke mall. Tanpa semua orang sadari, pemanas air di dalam mall mengalami kebocoran gas yang menimbulkan kebakaran hebat. Suasana yang awalnya riang gembira berubah menjadi panik. Semua orang berhamburan keluar, termasuk Ryu dan ibunya. Para petugas damkar gerak cepat menuju lokasi, sedangkan Moe berusaha untuk menyelamatkan orang-orang yang terjebak di dalam gedung. Setibanya tim pemadam, mereka semua mencari korban yang terjebak termasuk Moe. Sedangkan Moe sendiri ya tengah berjuang mati-matian ya untuk menyelamatkan satu orang. Asap yang tebal, api yang terus berkobar membuat Moe kekurangan oksigen. Untungnya Ebihara dan Himeno cepat menemui keberadaan mereka. Semua orang bersorak bahagia ketika melihat Moe berhasil diselamatkan. Selesai memadamkan api, Ebihara mengucapkan terima kasih kepada Moe yang sebenarnya sudah dari lama Moe menolongnya. Moe dibuat bingung dengan perkataan Ebihara. Setelah diperjelas oleh Ebihara bahwa Moe sudah menolong dirinya move on dari masa lalunya dan ia menunggu Moe lulus sekolah untuk menikahinya. Hari terus berlanjut hingga tak terasa tibalah Moe lulus sekolah. Ia langsung mendatangi Ebihara yang tengah bekerja. Ebihara mengucapkan selamat atas kelulusannya dan hubungan mereka berdua berakhir dengan bahagia.